Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. Anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan. Hampir 10 juta Gen Z ini tidak bekerja. Hampir 10 juta Gen Z di Indonesia tanpa kegiatan. Mereka tidak bekerja, tidak bersekolah, tidak dalam kegiatan pelatihan apapun. BPS atau Badan Pusat Statistika Indonesia menyebutkan setidaknya 9,89 juta Gen Z di Indonesia di tahun 2023 mengalami pengangguran. Lantas apa yang menjadi alasan di balik tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang didominasi oleh Gen Z yang usianya di antara 15 hingga 24 tahun yang mana merupakan usia produktif? Sekitar 9,89 juta atau 22% dari total 44 penduduk Gen Z di Indonesia menganggur di tahun 2023. Jumlah angka ini terus menurun di tahun 2024 menjadi 7,8. Sulitnya mencari kerja dan biaya kuliah yang mahal menjadi alasan utama dari tingginya tingkat pengangguran di Indonesia yang didominasi oleh Gen Z. Namun seringkali mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan mengajukan diri untuk resign, bahkan di lay-off-kan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Resign dari tempat kerja hingga di lay-off-kan dari perusahaan membuat Gen Z akhir-akhir ini jadi headline berita di media. Nila Marita, Direktur Corporate Average at Goto, dalam diskusi di Universitas Paramadina dengan tema Gen Z and Ethic Problem, mengatakan bahwa Gen Z ini sudah mendapatkan stereotip. Mereka adalah seseorang yang suka hal yang instan, mereka sulit mengikuti instruksi, mereka adalah seseorang yang idealis, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap tekanan. Itu adalah stereotip yang ditanamkan kepada Gen Z dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi menurut gua, Gen Z dalam dunia kerja adalah orang-orang yang pemilih. Mereka memilih pekerjaan dan lebih menyukai pekerjaan yang sifatnya adalah fleksibel. Selain itu, Gen Z juga mengedepankan asas work-life balance, yang artinya apa? Pekerjaan dan kehidupan harus seimbang. Gen Z gak mau kehidupan mereka itu selalu dibebani dengan pekerjaan aja. Hal ini berbanding terbalik dengan generasi milenial yang lebih menormalisasikan untuk kerja lembur, kerja di akhir pekan, bahkan kerja di hari libur untuk kehidupan yang lebih maju. Perbedaan ini menjadi ketidakcocokan yang menghasilkan perdebatan di antara Gen Z dan generasi sebelumnya. Kembali ke alasan dibalik ramainya pemecatan Gen Z yang dilakukan oleh berbagai perusahaan sehingga menjadi headline dari berbagai media yang dinarasikan bahwa banyak sekali alasan yang menjadi dasar utama dari pemecatan Gen Z di Indonesia. Alasan dibalik ramainya pemecatan Gen Z ini karena Gen Z tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi, mereka tidak loyalitas terhadap perusahaan, mereka juga tidak profesional dan komunikasi mereka yang buruk antar sesama teman atau tim dalam bekerja. Tapi menurut gua, alasan lain dibalik maraknya pemecatan Gen Z oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan cara komunikasi Gen Z itu karena Gen Z sudah lahir di mana teknologi sudah ada di genggaman mereka. Mereka dengan mudah untuk mengakses, menjangkau segala macam sosial media sehingga mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka berpendapat, bahkan cara mereka bersikap dalam dunia kerja. Hal itu mempengaruhi. Sebagai seseorang yang juga merupakan bagian dari Gen Z, gue berpesan kepada kalian untuk lebih mengontrol diri dalam menentukan segala keputusan yang akan kalian ambil. Berpikirlah secara matang dan bijak untuk segala keputusan, terlebih dalam dunia pekerjaan. Karena tingginya tingkat pengangguran sebuah negara akan mempengaruhi tingkat kualitas sumber daya manusia negara tersebut. Untuk kalian yang saat ini sedang sulit untuk mencari pekerjaan, gunakanlah waktu kalian untuk berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan value dalam diri kalian. Manfaatkanlah berbagai teknologi seperti sosial media yang mudah diakses siapa saja dengan lebih bijak untuk dapat meningkatkan kualitas diri kita untuk masa depan kita yang lebih baik.